ini banyak hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Makanya dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita nantinya bisa mengambil sedikit banyaknya tentang budaya positif, di mana ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru dan juga sebagai pendidik ya, di dalam mengembangkan sekolah di tempat kita belajar atau mengajar, di mana semuanya sekarang itu harus aktif dan juga harus bergerak, maka disebut dengan guru penggerak. Karena guru penggerak ini orang yang bergerak, menggerakkan, dan tergerakkan. Kemudian satu lagi tergerak ya. Jadi semuanya itu harus dari kita. Kalau misal kita tidak bergerak, bagaimana siswi nanti bisa bergerak seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini semoga nantinya Ibu Surya bisa menyampaikan tentang budaya positif kepada teman-teman yang ada di SMPIT Darul Muta'alimin atau kawan-kawan yang lain yang ikut bergabung bersama. Kita dengarkan bersama, mudah-mudahan bisa kita ikuti sampai selesai. Saya selaku Kepala Sekolah SMPIT Darul Muta'alimin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah antusias mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Surya untuk menyampaikan tentang budaya positif. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai guru penggerak nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebelumnya terima kasih kepada Ibu Evida. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Surya Hafnidar sebagai narasumber kita hari ini. Silakan Ibu Surya. Terima kasih Ibu Moderator, dan terima kasih kata sambutannya terhadap dari Bu Evida selaku Kepala Sekolah SMPIT Darul Muta'alimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berhadir di secara daring dalam kegiatan diseminasi daring budaya positif SMPIT Darul Muta'alimin. Nah, kegiatan diseminasi ini dilakukan gunanya adalah untuk implementasi ataupun aksi nyata daripada hal yang sudah saya pahami sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi setiap diseminasi yang dilakukan itu bisa berupa daring, bisa berupa luring. Karena saya dalam keadaan baru kecelakaan, tidak bisa hadir ke sekolah, jadi saya laksanakan via daring. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu baik dari SMPIT Darul Muta'alimin ataupun dari peserta dari pembina eskul ekstrakurikuler SMPIT Darul Muta'alimin juga ada juga yang dari bagian pengasuhan Daya Darul Muta'alimin, dan juga mungkin ada Bapak Ibu yang memang berasal dari peserta di luar daripada SMPIT Darul Muta'alimin. Terima kasih atas kesempatan waktu luangnya untuk bergabung bersama kami. Mudah-mudahan informasi ataupun hal yang saya sharing hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita sebagai baik pendidik ataupun pengasuh kepada SMPIT Darul Muta'alimin khususnya, ataupun secara untuk pendidikan secara umumnya. Oke, kita mulai saja. Diseminasi daring positif hari ini kita pelajari ada beberapa hal yang memang ditekankan di sini ya, ditekankan di mana hal budaya positif daripada pembelajaran ataupun yang terjadi di sekolah. Nah, baru-baru ini kita dikejar dengan adanya PMM ya. Di mana di PMM itu terjadi pengharusan untuk mengisi yang namanya e-kinerja, di mana salah satu dalam proses pendidikan
di mana dalam salah satu proses observasi yang dilakukan itu tak lain adalah mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif tersebut tak lain adalah hasil daripada bagian kecil daripada budaya positif. Jadi namanya aja budaya, berarti positif. Berarti budaya itu ada sesuatu yang memang sudah di pembiasaannya sudah berlaku, sudah mendarah daging artinya kalau budaya. Positif berarti hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang menguatkan terkait dari tiap sekolah ataupun tiap lingkungan. Oke, kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu kita mulai ice breaking dulu Bapak Ibu ya, supaya kita lebih fokus dan lebih antusias untuk mengikuti diseminasi hari ini. Jadi ice breaking hari ini, coba Bapak Ibu perhatikan, di situ ada kondisi, ada gambar Bapak Ibu ya. Ada gambar apa Bu Hawa? Ada gambar apa itu? Kepala botak. Yang kedua adalah orang lagi batuk. Iya, yang ketiga adalah gambarnya adalah kain batik. Gitu ya. Nah, itu kata-kata yang akan saya pergunakan ketika ice breaking ya. Kalau bisa Bapak Ibu aktifkan kameranya, silakan diaktifkan kameranya untuk kita lihat bagaimana aksi Bapak Ibu melakukan ice breaking kali ini. Nah, ice breakingnya berarti ada kata-kata ya, ada kata-kata berarti botak, batuk, dan batik. Ya, kalau botak berarti pegangnya apa Bapak Ibu? Kepala. Kalau batuk pegangnya apa? Mulut. Kalau batik pegangnya apa? Kita pakai kain batik kan? Baju. Jadi botak, batuk, batik. Jadi Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan arahan yang saya berikan. Oke, kita mulai. Kita mulai Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan, ikuti daripada anjuran saya. Yang pertama adalah batik. Oke. Botak. Batuk. Oke. Nah, ini sekarang berarti saya akan menggunakan katanya 2 kata. Batik, batuk. Oke. Batuk, botak. Oke. Bu Hawa nanti ya. Oke, ya. Jadi seperti apa Bapak Ibu? Batik, batuk, batuk. Oke. Bu Evida? Batik, batuk? Batik, batuk. Iya. Batuk, batik? Oke. Batuk, batik. Iya, yang lainnya coba. Ya Bu Cuk Leila, batik, batuk? Ya. Oke. Nah, setelah kita lakukan ice breakingnya, maka kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita lebih fokus. Jadi kita lebih fokus terhadap apa yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, konsep kunci dalam budaya positif itu ada beberapa ya. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perlakuan manusia, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, restitusi, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, pertama adalah tentang budaya positif, di mana budaya positif itu, apa pengertian budaya positif adalah perwujudan daripada nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mengapa nilai-nilai? Nah, nilai-nilai kebajikan tentunya, nilai-nilai keyakinan universal. Sebentar, mungkin ada nilai-nilai keyakinan universal. Mana nilai-nilai keyakinan universal? Nah, pada kurikulum Merdeka, nilai-nilai keyakinan universal yang dimaksud adalah P3 alias profil pelajar Pancasila yang berupa 6 dimensi tersebut. Nah, 6 dimensi tersebut diusahakan itu bisa diterapkan di sekolah sehingga budaya positif itu bisa terbentuk di sekolah. Nah,
Siapa yang terlibat di sini? Yang terlibat daripada pembentukan budaya positif itu mulai seluruh warga sekolah. Kalau misalkan kita dari SMP IT dan Muta'alim, berarti mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengasuh maupun guru dayah. Nah, kita mulai dari pertama adalah dengan perubahan paradigma belajar ya. Perubahan paradigma belajar artinya adalah adanya perubahan yang terjadi dalam pemikiran kita bahwa sesuatu yang baru itu akan menggantikan yang lama yang sifatnya berbeda. Artinya adalah ada kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dilakukan tapi kondisinya itu tidak bersifat disiplin positif, maka kita akan melakukan sifatnya yang terbaru sehingga itu terbentuk daripada disiplin positif itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk paradigma baru, perubahan paradigma baru itu akhirnya membentuk kondisinya adalah kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu terjadi perubahan paradigma di mana sebelumnya itu berfokus kepada kompetensi dan hanya mungkin pembelajaran karakternya itu hanya sedikit dimasukkan ke dalam instrumen ataupun perangkat pembelajaran, tidak difokuskan. Akan tetapi di kurikulum merdeka itu terjadi perubahan besar-besaran di mana paradigma itu berubah menjadi hal yang baru, memunculkan yang namanya project profil penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ berarti ada terjadi fokus kepada pembentukan karakter siswa. Nah, pembentukan karakter siswa itu difokuskan kenapa? Karena latar belakang daripada pendidikan kita itu pertama, karena adanya kemerosotan pendidikan akibat terjadi pandemi. Yang kedua, kemampuan IT sudah makin meninggi, sedangkan kemampuan daripada karakteristik anak-anak itu sudah menurun. Jadi terjadi penimpangan. Sehingga dari dua hal tersebut, maka akhirnya Kementerian Pendidikan akhirnya mengubah fokus pembelajaran sehingga memunculkan proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu disebut dengan P5 yang waktunya itu disisihkan dari waktu belajar intrakurikuler yang biasa. Oke, selanjutnya ingat bahwa mungkin sebelumnya itu kita berfokus kepada tokoh luar yang membahas tentang pendidikan, padahal kita sudah bisa berfokus kepada tokoh pendidikan kita sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pertama adalah menuntun sama seperti kita menateh anak kecil, berarti pelan-pelan sesuai dengan kodrat mereka. Kodrat apa? Kodrat yang ada dipunyai oleh anak tersebut. Jadi kita fasilitasi. Anak itu kan lahirnya memang kertas putih, tapi mereka sebenarnya membawa kodrat sendiri mereka. Ada kodratnya, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berarti lahiriah mereka, apa bakat mereka, apa minat mereka yang muncul secara intrinsik, itu disebut dengan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu berarti kita menuntun anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, kalau misalkan sekarang adalah zaman yang berbasis teknologi, maka diusahakan kita fasilitasi mereka pembelajaran yang berbasis teknologi, tapi dengan tetap memfokuskan nilai-nilai tertentu, nilai-nilai karakter itu yang lebih dalam ya pembentukannya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kekuatan kodrat. Ingat, kodrat alam dan kodrat zaman yang dipunyai oleh anak. Ya, anak itu dibimbing sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya sudah canggih, berarti tidak bisa kita lakukan metode-metode manual karena tidak sesuai dengan zamannya. Mereka tidak akan berkembang sesuai dengan tuntutan daripada teknologi yang seperti sekarang. Nah, yang ketiga adalah berpihak kepada murid. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya lihat di SMP IT Darul Muta'alim ini tuh sudah memang dominan guru-gurunya sudah melakukan kegiatan berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid itu dasar pendidikannya bagaimana? Berarti kita memfasilitasi murid, pembelajaran yang kita lakukan itu kita fasilitasi supaya kebutuhan daripada siswa itu bisa terpenuhi. Misalkan anak-anak punya gaya belajarnya misalkan seperti
suka mendengar, berarti kita nanti medianya bisa kita kombinasi ataupun kita kombinasi menjadi media yang kita gunakan, misalkan video yang ada pendengarannya dan sebagainya. Jadi kan sesuai dengan kebutuhan ya. Bukan tabula rasa, artinya adalah bukan yang dicoba-coba. Jadi fokus ya, fokus pada fokus kepada si anak itu sendiri. Nah, budi pekerti. Jadi dasar pendidikan itu fokusnya adalah ke budi pekerti. Pendidikan tak lain adalah turunan dari kata belajar ya, dimana belajar itu adalah terjadi perubahan itu tak lain adalah perubahan tingkah laku. Jika ada terjadi perubahan tingkah laku, maka maka dikatakan seseorang itu belajar. Jadi budi pekerti merupakan salah satu hal yang difokuskan di dasar pendidikan di Indonesia ya, seperti itu. Nah, ada lagi sebutan bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru dan petani. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani, ya, diibaratkan sebagai petani, di mana petani itu berarti kan menanam bibit, ya, menanam bibit kemudian memeliharanya dengan cara apa? Menyiram, pelan-pelan dia siram tiap hari, jadi konsisten. Jadi demikian pula kita dengan dengan kita guru. Guru itu berarti dia menyiram dengan apa? Menyiram itulah kegiatan menuntun kita. Menuntun step by step siswa tersebut, kodrat mereka sehingga bisa sehingga nampak jelas. Misalkan kodrat alam mereka punyai adalah mereka itu pintar melukis. Mungkin saat di awal masuk sekolah itu mungkin dia cuma bisa melukisnya gunung saja. Tapi setelah kita tuntun, maka mereka itu berkembanglah kemampuan mereka menjadi bisa menggambar matahari, bisa menggambar awan, bisa menggambar pemandangan. Jadi proses menuntun itu sama dengan proses kita menuntun siswa itu sama dengan proses petani menanam bibit, begitu. Itu konsep daripada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, lanjut. Jadi tujuan pendidikan di sekolah saat ini itu kita tahu bahwa dominan ya, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, itu mindset yang terjadi pada saat ini. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Nah, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Nah, guru yang berperan itu sebagai teman bagi siswa. Ya, itu tujuan pendidikan di sekolah saat ini ya, yang banyak terjadi. Jadi sering memberikan hukuman atas dasar bahwa hukuman itu akan mendisiplinkan siswa. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, guru memberikan solusi terhadap siswa, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bukan tidak bisa, bukan tidak boleh dan tidak baik, akan tetapi ada hal yang lainnya yang bisa kita lakukan selain keempat tujuan tersebut. Nanti kita kembali lagi. Nah, terdapat ilusi kontrol ya, ilusi kontrol, teori kontrol daripada Dr. William Glasser. Kita seolah-olah ilusinya itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya itu guru tidak mengontrol murid ya. Kita merasa bahwa kita mengontrol murid, padahal bukan murid yang kita kontrol, tapi murid itu membiarkan kita mengontrol mereka. Jadi ada kesediaan dari mereka, itu kesediaan dari hati mereka untuk kita kontrol. Jadi sebenarnya tidak ada itu guru bisa mengontrol murid, hanya ilusi saja bagi kita guru. Jadi kalau misalkan ada siswa yang bisa dikontrol, itu bukan karena kita kemampuan kontrolnya keren, enggak, tapi karena si siswa membiarkan kita itu mengontrolnya, begitu. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya adalah penguatan positif, nanti akan saya jelaskan ke depan penguatan positif itu seperti apa. Jadi setiap penguatan positif itu penguatan yang kita lakukan itu yang bersifat positif, yang kita niatnya positif, itu bermanfaat. Tapi belum tentu juga nanti sifatnya bermanfaat. Kita lihat ya nanti ke depannya seperti apa. Ada lagi ilusi bahwa kritik itu dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter siswa.
begitu ya. Kritik dan membuat rasa bersalah, misalkan kita menyalahkan siswa ataupun dengan kata-kata kita membuat siswa merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter siswa. Itu hanya ilusi ya, ilusi yang memang kita rasakan selama ini ya sebagai guru. Nah, satu lagi adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa ya. Orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita kasih benarkan ya teori-teori kontrol seperti ini ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada namanya konsep penguatan. Ada konsep penguatan positif, negatif, dan juga hukuman. Coba Bapak Ibu perhatikan, di situ ada penguatan positif, di mana perilaku murid mengajukan pertanyaan yang bagus, misalkan kita berikan penguatan positifnya adalah konsekuensinya itu pasti otomatis guru kan memuji ya, memuji murid tersebut. Jadi perilaku kedepannya itu murid mengajukan lebih banyak pertanyaan. Kalau kita sudah memberikan penguatan positifnya, anak-anak misalkan yang kita dorong mereka supaya mereka verbal dalam mengajukan pertanyaan, kemudian kita tanggapinya bagus gitu ya, penguatan positif kita tanggapinya bagus, akan terusnya akhirnya si anak itu akan membuat dia lebih fleksibel lagi mengajukan pertanyaan. Nah, ada lagi penguatan yang negatif, misalkan perilaku murid menyerahkan PR itu tepat waktu ya. Nah, penguatan negatifnya apa? Jadi kalau misalkan nggak diserahkan, akhirnya apa? Konsekuensi akhirnya si guru itu kan tidak lagi menegur. Nah, tidak lagi menegur. Nah, kemudian perilaku kedepannya berarti dia akan semakin menyerahkan PR itu tepat waktu, lebih tepat waktu gitu. Nah, ada lagi perilaku yang tipenya adalah hukuman. Perilaku murid menyela guru. Jadi konsekuensinya otomatis guru mengajar murid itu langsung ya, konsekuensinya guru mengajar murid langsung, kemudian perilaku ke depan itu murid berhenti menyela guru. Jadi langsung ada tanggapan ataupun konsekuensi yang dari hasil tindakan sih. Ingat bahwa penguatan itu bisa berupa positif, bisa berupa negatif. Dalam kedua bentuk tersebut, konsekuensi meningkatkan perilaku dan hukuman itu membuat perilakunya berkurang. Sama seperti misalkan di dalam kelas kita itu, berarti kita kan ada buat kontrak belajar. Jadi kan setiap kontrak belajar itu ada konsekuensinya. Nah, ketika konsekuensinya itu akan meningkatkan perilaku positifnya, tapi hukuman itu akan meningkatkan perilaku negatifnya berkurang. Nah, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya, kenapa kondisi seperti itu? Karena setiap yang disiplin itu maka akan merdeka. Nah, disiplin itu dimulai dari mana? Disiplin diri. Jadi disiplin diri itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin diri yang dimaksud itu ya harus bersifat motivasinya intrinsik. Yang harus kita bangun itu bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik adalah motivasi yang memang muncul dari diri anak itu sendiri, bukan dari luar. Nah, itu yang harus kita bangun dari anak. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan ini profil pelajar Pancasila, di mana itu adalah pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Jika bisa, ini bukan hanya ditimbulkan dari faktor ekstrinsik, bukan karena kita dukung, ya. Kalau bisa bukan hanya karena kita dukung, tapi memang murni dari dalam siswa itu sendiri mereka bisa tumbuhkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan kita memahami beberapa hal terkait anak, berupa motivasi, perilaku anak apa saja, bagaimana cara kita melakukan keyakinan kelas, dan juga bagaimana cara kita melakukan restitusi ya, sebagai solusi supaya si anak itu menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dia hadapi. Nah, hal yang perlu kita pahami yaitu motivasi perilaku. Motivasi perilaku siswa itu ataupun motivasi perilaku kita itu
ada teori, ada 3 teorinya, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasinya. Kita melakukan sesuatu, tujuannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Itu ya, iming-iming. Nah, itu ya motivasi perilaku kita. Dan ketiga adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini. Nah, seperti itu. Jadi, motivasi ini adalah pertama, menghindari hukuman ketidaknyamanan. Yang kedua adalah mengharapkan imbalan ataupun penghargaan daripada orang lain. Yang ketiga adalah ingin kita itu membentuk diri kita yang kita inginkan dan karena kita menghargai diri kita sendiri. Nah, motivasi perilaku inilah yang harus kita pahami, dan kalau bisa kita olah motivasi perilaku siswa itu dari nomor 1 ke nomor 2 menjadi ke nomor 3. Artinya adalah jadi kelakuan mereka itu ataupun tingkah laku mereka itu bukan hanya berdasarkan karena mereka menghindari hukuman ataupun karena mereka mau mendapatkan penghargaan dari gurunya, tapi kita motivasi mereka supaya mereka itu motivasi perilakunya itu untuk mereka sendiri, untuk membentuk karakter mereka sendiri, untuk ke depan mereka sendiri gitu. Ya. Nah, kemudian ingat di sini kebutuhan siswa, ya. Kebutuhan siswa atau kebutuhan manusia itu berupa bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Nah, kita lihat di sini ya. Di lingkaran kebutuhan dasar yang memang sudah saya buat di sini ya. Oke, ini yang sudah saya buat. Misalkan lingkaran kebutuhan dasar biasanya kita ini adalah makan, minum ya. Makan, minum, berolahraga seperti ini ya, lingkaran kebutuhan dasar yang sifatnya itu psikis ya. Nah, kemudian ada kebutuhan diterima dan disayang, apa saja? Misalkan disayang sama suami, disayang sama anak, disayang sama orang tua, disayang sama murid, disayang sama kawan sejawat, disayang sama siswa ataupun anak-anak di sekitar kita. Nah, misalkan ada lagi, misalkan kepenguasaan ya. Kebutuhan kepenguasaan berarti kita menjadi guru profesional misalkan, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada juga misalkan kebutuhan kita terhadap kesenangan, berarti kita bisa menonton. Kalau saya hobinya menonton, berekreasi ya, mendengar musik, belajar hal baru, begitu contohnya. Nanti kan misalkan kita bisa identifikasi ya, kira-kira kebutuhan kesenangan apa saja yang kita butuhkan. Nah, ada lagi yang bebas ya, bebas. Kebutuhan kebebasan, bebas bereksperimen, saya maunya bebas bertukar pendapat, bebas berinovasi, bebas melakukan perubahan, begitu ya. Misalkan ini contohnya adalah gini ya. Saya melakukan kegiatan. Nah, misalkan saya nih melakukan kegiatan seperti diseminasi hari ini. Berarti artinya adalah saya itu berinovasi. Ya. Ada kebutuhan saya itu berinovasi. Kemudian Bu Evida sendiri sebagai kepala sekolah itu mengerti akan kebutuhan inovasi yang memang saya butuhkan, sehingga beliau fasilitasi. Nah, seperti itu juga kita. Misalkan kita sudah paham bahwa si anak itu kenapa berkelakuan seperti itu. Berarti karena pengaruh apa? Kebutuhan apa yang perlu dia penuhi? Nah, kalau kita sudah paham kebutuhan yang dipenuhi oleh si siswa, otomatis kita sudah bisa paham posisi siswa di mana dan tahu bagaimana cara menanggulanginya, begitu. Nah, kebanyakan daripada sekarang itu, saya sendiri kebanyakan sebelum mengikuti pendidikan ini, kadang-kadang melihat anak-anak kenapa seperti ini ya, kenapa seperti ini ya, kenapa seperti ini, kenapa melakukan pelanggaran dan sebagainya. Rupanya motivasinya adalah berarti ada terjadi kebutuhan yang tidak mereka penuhi, ataupun kelakuan tersebut itu berasal daripada cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Misal, anak ketika pelajaran IPA misalkan, bawaannya itu maunya bergerak aja, ribut aja.
Rupanya itu karena mereka mungkin dalam keadaan mereka butuh kesenangan, tapi kesenangan itu tidak didapatkan dari pembelajaran tersebut. Nah, ketika kita paham akan pemikiran tersebut, maka otomatis kita akan melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Begitu ya, salah satunya. Nah, contoh kasus pertama ini. Coba Bapak Ibu, ada Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya ya, yang ramai dan dengan kendaraan. Nah, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban diberikan Bimo. Lihat ya, Bapak Ibu ya.